Sugeng sonten, Mbah. Sugeng sonten, Mbak. Nggih, Mbah niki kula badhe nyuwun tulung nggih. Nggih. Saya minta caranya, bagaimana caranya agar bisa bedok atau bisa mendapatkan uang arisan. Apalagi kan hari-hari seperti ini, Mbah, kita akan melaksanakan hari raya. Tentunya kita akan membutuhkan kebutuhan yang banyak. Saya minta cara sesuai dari peninggalan nenek moyang kita yang simpel-simpel saja sehingga bisa dilakukan oleh teman-teman di rumah, baik yang dewasa maupun remaja. Soalnya kan yang namanya arisan itu kan anak SD aja sudah ada arisannya, ngoten, Mbah. Ya, yang namanya kita usaha memakai kiat-kiat para nenek moyang kita, ya yang simpel, yang sederhana saja, biar mudah dipahami, Mbak. Oke, Mbah. Kita lepas daripada hal-hal tertentu, artinya kita memakai jalur-jalur daripada peninggalan nenek moyang kita, yang mana agar bisa lestari dan bisa dipahami. Tapi semua itu hanya bersindi kepada Tuhan, hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpasrah kepada Sang Pencipta alam, sehingga usaha itu bisa berhasil, bisa tidak. Tapi apabila diyakini dengan yakin yang sungguh-sungguh yakin, maka juga bisa ada harapan sukses. Karena kiat-kiat seperti ini juga banyak dilakukan dan banyak yang berhasil. Namun di samping itu juga ada yang gagal. Yang jelas kegagalan bukan terletak pada siapa-siapa, cuma kegagalan hanya kita cara memohon yang kurang fokus, sehingga tidak ada kesinambungan di antara kita dengan Tuhan. Karena Tuhan Rahman dan Rahim, atau Tuhan selalu memberikan kasih sayang kepada hambanya. Jelas apabila gagal itu karena kita yang kurang fokus, atau dapat dikatakan kurang sungguh-sungguh. Karena dengan keyakinan itulah maka akan tercipta sesuatu yang kita harapkan. Kita seperti biasa memakai kertas, Mbak. Kertas yang persegi panjang, atau segi 4 ya. Kemudian di situ ditulis nama yang mengharapkan arisan itu, atau anggota arisan yang ingin bedok. Kemudian tempat kejadiannya di mana, tempat kejadiannya arisan itu, kepalanya siapa, anggotanya siapa, kemudian hari apa, sudah. Tentang pengambilan arisan atau pelaksanaan untuk lotre atau mencarikan dana itu, atau dapat dikatakan tempatnya di mana pelaksananya, yaitu arisan itu yang biasanya sudah terkumpul orang-orang, kemudian di lotre, kemudian siapa yang nanti akan bedok atau menerima uang tersebut. Kemudian kita tidak lupa dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kita memakai jalur, kalau nenek moyang kita memakai dengan rasa sejati, yang mana rasa itu akan membawa sumbat perkara Allah Maha Marasupiah Mukminah, walaupun mereka sendiri-sendiri kerjanya atau tidak sama, yaitu fungsi atau kerjanya, namun mereka juga bisa untuk dijadikan satu agar kita bisa menggapai cita-cita kita. Seperti halnya kita melihat katurangan Kang Tinari Butuh Catur, sehingga seperti kereta kencana yang mana kereta itu berpencaran merupakan 4 daripada saudara kita, yaitu nafsu 4 perkara, alwamah, amarah, supiah, mutmainah. Yang ini bagian? Ya, 4 itu. Terus kemudian nafsu 4 itu akan disetir atau dikendalikan oleh sang rasa sejati yang dinamakan hatmo sejati. Kemudian 4 perkara yaitu dirangkus menjadi satu, yang dikuasai, yang diperintah oleh sang rasa sejati. Mereka akan mengajukan permohonan kepada Sang Pencipta alam agar cita-cita manusia akan bisa dilaksanakan. Itu yang paling penting, itu kita bisa agak mendekat, sehingga apabila nanti sudah selesai kita tulis, maka kita untuk dilipat 4 kali, Mbak. Coba 4 kali, Mbak, ya. Ya, kita hitung 1 kali lipatan, 2 kali lipatan, 3 kali lipatan, 4 kali lipatan. Kenapa kok harus 4, Mbak? Karena itu memakai kita sedulur papat, Mbak. Yaitu nafsu 4 perkara, alwamah, amarah, supiah, mutmainah, kemudian sang rasa sejatinya kita, yang menjadi rasanya kita yang melaksanakan. Jadi itu 4 bersama kita, maksudnya seperti itu, Mbak. Nah, kita pakai simbol-simbol ini hanya lambang saja, hanya cara saja. Tuhan akan tahu apa yang kita lakukan, karena Tuhan selalu menyertai kita.
Tuhan akan tahu tingkah kita, ucapan kita, hati kita, permintaan kita, niat kita jelas. Apabila kita sungguh-sungguh, maka kita menanti saja Allah akan meridhoi apa tidak, Tuhan akan mengabulkan apa tidak, tergantung kepada niat kita, kesungguhan kita untuk memohon, Mbak. Setelah itu dikasih minyak, Mbak. Minyak. Ya, minyak. Coba diambilkan minyak dulu. Minyak bukan merupakan peralatan yang mengundang jin atau setan. Minyaknya sebagai pengharum, penghargaan kepada yaitu sesuatu yang kita harapkan, Mbak. Ini nggak ada minyak khusus, minyak apa gitu, Mbak? Sembarang minyak boleh, Mbak. Coba dikasih minyak, Mbak. Itu kertasnya itu. Ya, kemudian balik lagi hingga tembus. Ya, sudah cukup. Ragam-ragam atau bentuk-bentuk pewangian ini semata hanya penghormatan kepada hal-hal yang perlu kita harapkan atau hal-hal yang selayaknya kita berikan penghormatan. Penghormatan ini bukan semata diberikan kepada jin, setan dan sebagainya. Kita hanya menghormati kepada penguasa yang diperintahkan oleh Tuhan agar kita lebih sopan, lebih bertata krama. Hingga seperti hanya kita memakai dupa, memakai hal-hal yang bentuk wangi itu kita sengaja agar kita bisa menghormati. Kalau siapapun yang dihormati, otomatis mereka akan senang. Hingga hal ini bukan merupakan bantuan dari iblis, dari jin, namun kita bersandar kepada Tuhan. Cara-cara bersandar inilah yang jarang-jarang orang mengerti. Maka nenek moyang kita, mbah-mbah kita dulu juga memakai seperti ini karena merupakan warisan adiluhur, warisan dari nenek moyang kita, Mbak. Tapi ini kan kalau misalkan teman-teman di rumah itu kan mungkin kalau nggak pakai dupa, nggak pakai minyak nggak apa-apa, Mbak? Sebenarnya lepas dari dupa pewanginan, yang namanya kita minta pada Tuhan itu tanpa ada sesuatu hal. Kita tahu bahwa kita ini pada saat lahir di muka bumi hanya sendirian, dan kemudian kita dipanggil kepada Sang Pencipta hanya sendirian, sehingga hal pewangian hanya ragam kabudayan. Saya ulangi lagi bahwa pewangian dalam bentuk apapun, baik itu dupa atau yang lain, itu hanya merupakan ragam dukungan saja. Yang penting kita yaitu fokusnya untuk menghamba kepada Tuhan. Yang penting adalah suci kita untuk menghamba kepada Tuhan dan keyakinan total bahwa Tuhan akan memberikan kita apabila kita benar-benar yakin, karena keyakinan itu sangat penting bagi kita semua. Dan itu kita sebagai lambang juga bisa memakai itu lidi, Mbak, atau sodo, Mbak. Sodo kemudian kita pakai suruh juga yang tumorose, tancapkan lidi itu di tengah-tengah daun suruh seperti ini. Iya. Daun suruh itu artinya kesusul milik roh, artinya biar Sang Maha Tahu, Sang Maha Pengetahuan atau Sang Maha Mengetahui tak akan memberikan kepada kita. Dan suruh temurose artinya roso itu nanti akan dibawa, rosonya yang memegang kendali kepada lotre tadi. Dengan roso kita atau permintaan kita bisa tembus. Kita mengharap agar arisan bisa berdoa, kemudian tidak sengaja akan terjadi kepada kita hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak tersangka-sangka, maka bisa juga tentang arisan itu, maka kita akan bisa menyaksikan, kita akan mendapatkan uang dari arisan itu karena kita permohonan atau memohon kepada Tuhan dengan peralatan suruh temurose, yaitu kita simbol pakai dengan temurose, artinya yang dimaksud temurose akhir bertemu, yaitu rasa rasane menungso karo rasa rasane Gusti Kang Kawasa, rasa rasane sing nyekel karo sing enene arisan, bakal dadi sawiji, gumolong cipta rasa budi lan karsa akan tercipta, gegayuhan kita akan bisa tercipta, Mbak. Setelah itu suruh nanti tancapkan di tanah. Nanti juga posisinya seperti ini, Mbak. Sampai arisan itu dilaksanakan atau bedok tadi bisa terlaksanakan. Kalau sudah selesai nanti buang nggak apa-apa. Jadi sebelum arisan dilaksanakan jangan sampai dijebol atau dihilangkan karena kan masih besok, Mbak, hari Minggu itu. Ya, letaknya ini di mana? Dimanapun bisa, pokoknya di luar rumah, Mbak. Kemudian kita akan bicara bahwa kiat-kiat ini bukan merupakan yang bentuknya aneh karena ini peninggalan dari nenek moyang kita, cipta karsa dalam bentuk seni budaya adat dari nenek moyang kita. Hingga ini kita juga melestarikan kepada bentuk-bentuk peninggalan nenek moyang kita. Ya, kita larinya jangan sampai
yang aneh-aneh atau yang kita larikan, kita nanti menyekutukan Tuhan. Tidak, justru pada saat kita meminta pada Tuhan, hanya Tuhanlah yang akan berkuasa permintaan kita dikabulkan dan tidak tergantung pada kuasa-kuasa Tuhan yang Maha Esa. Ya, ini kan tadi untuk suruhnya yang seperti ini ditusuk pakai lidi di tengahnya, ini kan nanti ditancapkan Mbah ya. Terus untuk yang kertasnya tadi gimana Mbah? Yang pertama kita tancapkan dulu yaitu kertas yang sudah dilipat dari 4 tadi. Kita tancapkan ke salah satu bentuk kayu. Di dalam menancapkan kita pakai martil atau palu. Ada 3 ketokan, yaitu ketok pertama, kedua, ketiga. Ketok pertama mengatakan bahwa besok berhasil dengan mengeluarkan ketokan arisan. Sampai 3 kali Mbak, berhasil sampai tok berhasil. Itu harus di pintu atau di mana? Dimanapun bisa, asalkan itu ditancapkan, itu bisa dilepas apabila besok arisnya sudah selesai. Semua itu hanya bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhasil dan kita tidak tahu. Tuhan akan memberikan kesusahan kita, atau Tuhan akan mengabulkan atau tidak, kita pun juga tidak tahu. Semata-mata kita hanya memohon bangkai dengan lambang-lambang yang pernah diajarkan daripada nenek moyang kita, bahwa adat-adat atau bentuk-bentuk ritual seperti ini merupakan peninggalan nenek moyang kita yang sudah langka, barangkali ini ada gunanya. Hingga yang penting, saya ulang lagi, yang sangat penting sekali, kita jangan sampai menyalahartikan bahwa ini hanya sebuah ragam-ragam cara saja. Yang paling penting kita hanya satu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon kepada Sang Pencipta alam agar kita akan diberikan pertolongan, sehingga jangan sampai salah bahwa ini kita sama sekali tidak memanggil dalam bentuk arwah, jin dan sebagainya, termasuk iblis. Kita niati memohon kepada Sang Pencipta alam, karena Sang Pencipta alam adalah Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga kita wajibnya hanya satu, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Itu bisa langsung Mbak kita tancapkan. Jangan sampai lupa kita pukul 3 kali, 4 kali tidak boleh Mbak. Dalam pemukulan pertama pukul matok itu saja. Ya Allah, saya mohon agar besok saya akan arisan saya bisa betok. Itu harus diucapkan atau di batin ya, dibetok. Jadi pada saat mukul tok, ya Allah, besok saya akan arisan, semoga bisa berhasil betok atau bisa mencarikan dana secara cash. Tok kedua berhasil, tok berhasil. Setelah itu sudah selesai Mbak. Sebelum mengetok harus memukul pakai martil, itu harus pakai bismillah dulu Mbak. Karena itu niat kita agar bisa dikabulkan kita pakai basmalah Mbak ya. Itu bisa langsung dibuktikan Mbak. Monggo. Ini di gawang atau di pintu, yang penting medianya kayu ngoten Bang ya. Iya, yang penting pada kayu. Ya, biar mancap itu Mbak, tancapkan. Tok pertama jangan lupa kita baca pakai basmalah dan minta agar besok bisa sukses tentang pembedoan daripada arisan Mbak. Ya, silahkan. Itu diucapkan Mbak, berhasil. Ya, berhasil diucapkan. Berhasil. Sudah. Itu berarti harus 3 kali selesai Bang ya? Ya, 3 kali selesai. Saya ulangi lagi bahwa ini merupakan kegiatan dari nenek moyang kita. Kita jangan sampai salah paham bahwa tujuan kita hanya membongkar semua adat istiadat kebudayaan para nenek moyang kita. Kita percaya dan tidak, suka dan tidak, kita masuk kepada pribadi masing-masing. Kita perlunya untuk menghormati kepada keyakinan siapa saja, baik keyakinan dari agama lain atau agama kita sendiri, atau keyakinan orang lain atau aliran orang-orang yang ada di luar sana. Yang penting kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan niat kita apabila niat kita baik-baik dan sungguh-sungguh menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa itu.
Ya, jadi inilah teman-teman, tadi setelah kita menancapkan kertas di permukaan kayu, kita juga menancapkan suruh yang telah kita tusuk pakai sodo lanang tadi. Letaknya harus di luar rumah. Tadi Mbak Kendel juga mengatakan entah di depan atau di sebelah rumah, dimanapun, yang penting harus di luar rumah. Demikian teman-teman, kiat-kiat atau cara dari Mbak Kendel. Ini adalah tinggalan dari nenek moyang kita yang cukup sederhana sekali untuk cara agar betok arisan. Biasanya kan dikocok, dan untuk saat-saat seperti ini kita akan menunaikan ibadah Hari Raya Idul Fitri, sehingga mungkin banyak sekali dari teman-teman yang jaga nih atau berharap betok arisan untuk bisa dipakai di Hari Raya Idul Fitri itu, Mbah. Sehingga ini adalah cara-cara dari salah satu saudara kita yang minta tolong sama Mbah Kendel. Ini perwakilan dari saya. Prakteknya seperti ini tadi teman-teman, cara-caranya dari awal sampai akhir sudah kami jelaskan. Semoga ini bermanfaat. Mbah Kendel ada tambahan lain mungkin? Kita tahu bahwa permohonan manusia belum tentu berhasil karena tergantung kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala, kuasa dari Tuhan Sang Pencipta alam. Sehingga apabila gagal, mungkin kita kurangnya fokus, kurangnya yakin, maka kita akan mendapatkan kegagalan. Apabila kita yakin dan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, maka insya Allah berhasil, Mbak. Karena kiat-kiat ini sudah berkali-kali, sering sekali berhasil dilaksanakan, dan ringan sekali dan sepele sekali seperti guyunan saja, tapi ini juga ada gunanya, Mbak. Mungkin cukup sekian teman-teman dari kami, semoga ini bermanfaat, dan terus ikuti video kami yang selanjutnya. Selamat sore.